mengamankan 2 alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Sudahlah Bu, Ibu tidak usah bersandiwara seolah-olah Ibu korban pelecehan seksual dari Brigadir Joshua Huta Barat. Ibu ceritakan saja sejujur-jujurnya, jangan Ibu tutup-tutupin. Apa mungkin seorang ajudan berani melakukan tindakan pelecehan seksual kepada istri komandannya sendiri? Sekarang kan yang belum adalah pertanggungjawaban Ibu Putri dalam kaitan peristiwa tersebut. Nah, ditaruhlah peristiwa yang katanya terjadi komunikasi 1 jam antara Pak Sambo dengan Ibu Putri. Ini akan didalami apakah ini ada unsur yang berisi pertanggungjawaban pidana Bu Putri. 220 ya, membuat laporan palsu dan persangkaan palsu, ya itu sudah tidak perlu diperdebatkan kalau mau diterangkan. 5 sikap Komnas Perempuan dan Komnas HAM terkait penetapan tersangka istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Setelah istri dari ex-Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, yaitu Putri Chandrawati, ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Komisi Nasional Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memberikan pernyataan sikap menanggapi kabar status tersangka PC. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah mengungkapkan pihaknya menghormati kewenangan penyidik yang menetapkan PC sebagai tersangka atas tewasnya peristiwa Brigadir J. Kemudian yang kedua, Aminah menjelaskan penetapan PC sebagai tersangka atau perempuan yang berhadapan dengan hukum memiliki sejumlah hak yang dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, Komisioner Komnas HAM Teresia Iswarini menambahkan bahwa Komnas Perempuan dan Komnas HAM meminta agar PC tetap mendapat pendampingan psikologi dan psikiater. Ternyata Ferdy Sambo memiliki bunker 900 miliar rupiah di rumah mewahnya Dana dari 303. Kasus Ferdy Sambo kian hari makin membuat penasaran. Kasus merembet dan menyerempet hingga ke dugaan suap. Kabar terakhir menyebut Barreskrim menyita salah satu rumah mewah Sambo yang ternyata terdapat bunker berisi uang 900 miliar rupiah. Publik ini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengikuti jejak aliran uang Ferdy Sambo. Ditambahkan, coba bandingkan dengan anggota Polri lain yang sama pangkatnya sebagai Irjen. Apakah sanggup mempunyai rumah semewah ini? Praktisi hukum Syamsul Arifin mengatakan, belakangan akun-akun tersebut ramai menjadi konsumsi publik. Ditambahkan Syamsul, ada ruang rasionalitas dalam dimensi yang digambarkan akun @opposite6890. Meski kabarnya berulang kali akun tersebut dimatikan. Sebab angka 900 miliar rupiah itu begitu besar. Dari isu bunker 900 miliar rupiah tersebut, Syamsul Arifin berharap Polri juga mengusut soal adanya kejanggalan terkait permohonan perlindungan Putri Chandrawati. LPSK, kata dia, sudah menyampaikan ada kejanggalan dari permohonan perlindungan sebagai korban kekerasan seksual dengan permohonan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dalam kasus penembakan Brigadir J. Sebab jika dianalisa ada 2 kejanggalan, salah satunya permohonan kepada LPSK yang berkaitan dengan 2 laporan polisi bernomor sama namun bertanggal berbeda. LP pertama yaitu LP/B/130/7/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022. LP ini terkait dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau kekerasan seksual.
LP kedua yaitu LP/368/A/7/2022/PKT/Polres Metro Jaksel tanggal 18 Juli 2022 terkait dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan. Hal-hal semacam ini merupakan kejahatan terselubung yang bisa mengaburkan peristiwa sesungguhnya dan menuding seseorang melakukan kejahatan. Maka, sambung Syamsul, sangat wajar jika muncul desakan dari publik siapa sebenarnya pihak yang melaporkan dugaan pelecehan ini. Wakil Ketua LPSK Edwin Patogi juga membenarkan bahwa pihaknya sejak awal berhati-hati dalam mendalami permohonan perlindungan dengan permohonan Putri Candrawati. Edwin menitik beratkan dugaan kejanggalan pada terbitnya LP dengan nomor yang sama namun bertanggal beda, yakni terkait dengan percobaan pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap terduga pelakunya adalah Brigadir J. Ada satu fakta yang tidak terbantahkan. Ada peristiwa 8 Juli itu bahwa Brigadir Joshua ditemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat pembunuhan. Anehnya lagi, mengapa tidak ada inisiatif untuk menerbitkan laporan ke polisi terkait dengan peristiwa pembunuhan Brigadir J? Atas dugaan kejanggalan tersebut, LPSK merekomendasikan agar Inspektorat Pengawasan Umum Polisi Republik Indonesia melakukan pemeriksaan atas dugaan ketidakprofesionalan dalam upaya menghalang-halangi proses hukum, termasuk pemeriksaan terkait dengan penerbitan 2 LP bernomor sama namun bertanggal berbeda, serta tidak diterbitkannya LP model A terhadap kematian Brigadir J sesaat setelah peristiwa. Hingga akhirnya LPSK memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelaahan terhadap Putri Candrawati karena memang tidak bisa diberikan perlindungan. Sejalan dengan itu, fakta baru adanya dugaan bunker di Jalan Bangka 11 A nomor 7, RT 2 RW 10, Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12720 itu harus pula dibongkar kebenarannya. Mahfud MD dengar geng Irjen Verdi Sambo bergerak ke Jakarta. Jokowi beri perintah ini. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendengar selentingan kabar tentang manuver grup Irjen Verdi Sambo sebelum ex-Kadif Propam Polri itu ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Mahfud MD, grup Irjen Verdi Sambo dari daerah-daerah datang ke Jakarta meski tidak ada penugasan. Diduga, anggota grup Verdi Sambo itu sengaja datang ke Jakarta untuk menutupi kejadian penembakan terhadap Brigadir J. Mahfud MD juga mengaku mendengar anggota grup Irjen Sambo berupaya mengintervensi para penyidik yang melakukan penyusutan kasus tersebut. Dua hal yang dilakukan grup Verdi Sambo, yakni menutupi dan mengintervensi, mengakibatkan berlarutnya penetapan suami Putri Candrawati itu sebagai tersangka. Berikutnya, Presiden Jokowi memanggil Mahfud MD dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk membahas penetapan tersangka yang berlarut-larut. Jokowi lantas memerintahkan Mahfud MD dan Pramono untuk menyampaikan kepada Jenderal Listio Sigit tentang pentingnya percepatan penetapan tersangka kasus pembunuhan tersebut. Mahfud MD, perintah itu sebenarnya menandakan Jokowi percaya kepada Jenderal Listio bisa mengungkap kasus penembakan secara transparan dan akuntabel. Mahfud menangkap pesan Presiden Jokowi bahwa jika mengungkapkan kasus ini tidak cepat, kepercayaan publik terhadap Polri akan hilang. Diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penembakan terhadap Brigadir J pada Selasa 9 Agustus kemarin. Satu tersangka diantaranya yakni Irjen Verdi Sambo yang berperan sebagai penyuluh dan penyusun skenario dalam aksi menembak terhadap Brigadir J. Selain Irjen Verdi, tersangka lain dalam kasus yang sama ialah Richard Eliezer atau Baradae, Brigadir Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Riki dan Kuat membantu tindak pidana, sedangkan Baradae bertindak sebagai eksekutor Brigadir J. Polisi menjerat Irjen Verdi, Riki, dan Kuat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP tentang ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Polisi di sisi lain menjerat Baradae dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP.